Bisa? Bisa ya. Pastikan jaringannya stabil. Ibu. Segera bisa dimulai aja supaya selesainya nggak terlalu siang. Oke? Ya, tetap semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Farosi Fikri Afrianto, NPM 212071045 dari kelas peternakan B. Di sini saya akan melaksanakan presentasi tugas bahasa Indonesia, artikel gagasan pelatihan suatu fenomena atau permasalahan. Ikut judul yang akan saya tampilkan. Yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu yang melatar belakangi pemberian tambal satu. Berikut ada faktor pendorong dan faktor penghambatnya. Yang pertama faktor pendorong. Faktor pendorong penentu keberhasilan suatu peternakan adalah faktor pakan, di samping faktor genetik dan tata laksana, pemeliharaan biaya pakan dalam suatu usaha peternakan merupakan komponen terbesar dari total biaya produksi yang harus dikeluarkan peternak selama proses produksi, yaitu sekitar 60-70%. Yang kedua, faktor penghambat. Faktor penghambat rendahnya produktivitas ternak ruminansia di Indonesia adalah kurang tersedianya bahan pakan berkualitas sama berkelanjutan dalam jumlah cukup. Pakan yang berkualitas dan tersedia kontinu sepanjang tahun merupakan salah satu faktor penting dalam upaya pengembangan peternakan. Berikutnya, ini juga tangkap jagung sebagai limbah ternak, sebagai pakan ternak. Ini judulnya tidak cukup mahal. Salah satu limbah hasil pertanian dan perkebunan yang mempunyai potensi cukup besar adalah tangkal jagung. Tangkal jagung merupakan hasil sisa tanaman pertanian yang cukup melimpah, tapi masih jarang digunakan sebagai bahan pakan ternak seiring dengan peningkatan taraf hidup ekonomi masyarakat dan kemajuan industri pakan ternak. Kebutuhan jagung terus meningkat sehingga perlu upaya peningkatan produksi melalui sumber daya manusia dan sumber daya alam, ketersediaan maupun potensi hasil dan teknologi. Tangkal jagung mempunyai potensi menjadi bahan pakan karena produksinya tinggi, penggunanya tidak bersaing dengan kebutuhan manusia. Masih belum banyak dipergunakan untuk tujuan-tujuan lain yang lebih bernilai ekonomi, sehingga hanya terbang atau dibakar langsung. Keberadaannya terkonsentrasi pada tempat tertentu di pabrik pengolahan jagung, sehingga memudahkan pengumpulan kontinuitas ketersediaan terjamin karena seiring dengan produk utamanya berupa jagung. Materi berikutnya teknologi fermentasi sebagai pengolah limbah. Teknologi fermentasi merupakan salah satu metode alternatif dan murah sehingga meningkatkan nilai nutrisi suatu limbah. Fermentasi dapat juga mengubah bahan pakan yang sulit dicerna menjadi mudah dicerna, menghasilkan aroma dan rasa yang khas, serta dapat menghilangkan racun dari bahan asal serta meningkatkan kandungan vitamin dan mineral. Untuk ternak ruminansia ialah untuk memperbaiki sistem pencernaan ternak, meningkatkan produksi susu ternak dan bagian ternak cepat bertambah secara alami, serta meningkatkan nafsu makan ternak. Daging ternak lebih bersih serta rendah kolesterol. Berikut cara pengolahan fermentasi tongkol jagung. Fermentasi tongkol jagung dilakukan dengan menggiling atau kacang sehingga ukurannya menjadi lebih kecil dan meningkatkan tingkat pencernaan pakan. Tongkol jagung giling kemudian difermentasi secara aerob dengan menggunakan larutan standar. Proses fermentasi berlangsung selama 3 hari dan selanjutnya tongkol jagung fermentasi dapat diberikan kepada ternak. Pemberian tongkol jagung yang difermentasi dan dijamur dengan konsentrat mampu meningkatkan bobot badan sapi potong dari 230 menjadi 325 kg dengan pertambahan bobot badan harian sebesar 0,88 kg per hari per ekor untuk sapi potong yang diberi pakan sesuai dengan kebiasaan peternak setempat. Bobot badan meningkat dari 215,5 kg menjadi 273,4 kg.
atau memiliki penambahan bobot badan hanya 0,5 kg per ekor per hari. Yang terakhir, hasil setelah pemberian fermentasi tongkol jagung. Perbedaan pertambahan berat badan setiap perlakuan ditentukan oleh jumlah pakan yang dikonsumsi. Selain itu, rendahnya berat badan yang diperoleh mungkin disebabkan oleh faktor manajemen dan konsumsi pakan, serta kandungan gizi pakan. Pemberian pakan yang terlalu kurang atau berlebihan dapat merugikan ternak. Jumlah pakan yang dapat dikonsumsi oleh seekor ternak memiliki kaitan yang erat dengan bobot badannya, di mana bobot badan yang tinggi mampu mengkonsumsi pakan relatif lebih banyak daripada bobot badan yang lebih rendah. Jadi materi yang saya sampaikan ini mengenai fermentasi tongkol jagung sebagai limbah pertanian, lalu diolah menjadi bahan pakan ternak yang bermanfaat bagi peternak itu sendiri. Serta potensi tongkol jagung ini sangat besar, sehingga dapat dimanfaatkan oleh peternak yang bisa memanfaatkan teknologi, sehingga tongkol jagung ini dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak yang dapat menggemukkan atau meningkatkan kesehatan sapi. Sekian presentasi dari saya. Apa teman-teman ada pertanyaan? Saya isi bertanya. Ya, silakan tadi yang mau bertanya. Ini pemberian fermentasi limbah tongkol jagung itu untuk sapi itu apakah ada batasan atau tidak untuk penambahan bobot badan sapi? Apakah bisa diberikan dalam setiap hari atau ada batasannya? Oh ya, bisa menjawab, Mbak. Untuk pemberian fermentasi tongkol jagung ini pasti ada batasan-batasan tertentu, seperti ketika sapi belum mengalami kegemukan, itu penambahan fermentasi tongkol jagung ini ditingkatkan atau lebih dibanyakin gitu, Mbak. Jika kalau sudah mengalami perubahan atau sudah mengalami penggemukan, itu porsinya dikurangi sedikit demi sedikit. Namun tidak memungkinkan untuk fermentasi tongkol jagung ini menjadi salah satu alternatif peningkat gizi bagi sapi. Jadi tetap di porsi intinya, Mbak. Begitu. Apakah jawaban saya masih belum puas atau gimana? Sudah menjawab, terima kasih. Ya, sama-sama. Yang lain ada pertanyaan? Saya izin bertanya. Ya, silakan. Menurut pandangan Anda mengenai tentang apa yang tadi Anda sudah paparkan mengenai pakan alternatif dari tongkol jagung, apakah pakan alternatif jagung itu cukup efisien untuk membantu sebagai pakan alternatif apabila terjadi kenaikan ataupun kelangkaan bahan pakan untuk pakan ternak itu? Terima kasih. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Fadila Unsara Madini. Ini tongkol jagung ini sebagai makan gimana ya? Pakan alternatif bagi ternak. Jadi kan kalau alternatif itu bukan sebagai utama. Jadi kan penunjang gizi utama ternak itu ada di hal-hal yang lumrah kita jumpai seperti konsentrat atau polar atau dan lain-lain yang bisa dibeli di toko-toko pertanian. Jadi untuk kelangkaan umpama jagung tadi tongkol jagung tadi mengalami kelangkaan, sepertinya
kurang mungkin, Mbak, karena jagung dapat dijumpai di sekitar kita dan tongkolnya pun tidak dimanfaatkan oleh petani jagung tersebut, jadi hanya dibuang, jadi sebagai limbah. Kita memanfaatkan tongkol jagung tersebut sebagai pakan, jadi sepertinya tidak akan langka untuk tongkol jagung. Untuk yang lainnya sepertinya akan mengalami kelangan, tapi menurut saya untuk tongkol jagung sendiri tidak mengalami kelangkaan. Mungkin dapat mengalami kelangkaan ketika tidak panen jagung atau bukan musimnya panen jagung, begitu, Mbak? Terima kasih. Ya, sama-sama. Apakah ada lagi? Sepertinya tidak ada. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Oh ya, silakan. Maaf. Apakah ada kekurangan dari pakan fermentasi limbah tongkol jagung untuk ternak sapi? Oh ya, kekurangannya sendiri itu apa ya? Saya kurang. Tapi untuk kelebihannya, saya membahas kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihannya ini bahannya mudah didapat dan harganya relatif murah. Kalau kekurangannya sepertinya untuk teknologi pengolahannya, Mbak. Karena butuh pengetahuan lebih untuk mengolah, karena orang-orang umum belum mengetahui bahwa tongkol jagung dapat dimanfaatkan sebagai pakan. Hanya ya sudah ada yang menggunakan tapi tidak sebesar seperti dedak, padi atau lain-lain. Begitu, Mbak. Oh, oke. Kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih teman-teman. Sekian dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mbak, terdengar. Sebelumnya, izinkan saya di sini untuk mempresentasikan artikel yang telah saya buat, yaitu berjudul tentang pengaruh larutan garam atau NaCl dengan dosis berbeda sebagai bahan penyemprot terhadap daya tetas, fertilitas, dan usia penetasan itik Magelang. Next. Zahra, next slide. Latar belakang dari penelitian saya yaitu mengenai peningkatan permintaan ternak itik Magelang
Jadi solusi yang dapat saya berikan yaitu mengenai penambahan NaCl atau larutan garam pada proses penetasan itik Magelang. Penetasan sendiri ini dibagi menjadi dua, yaitu alami dan buatan. Penetasan buatan dibantu dengan mesin tetas. Larutan garam ini dapat mempengaruhi daya tetas, fertilitas, dan usia penetasan itik Magelang. Next. Potensi ternak itik Magelang. Salah satunya adalah penghasil daging, telur, dan sumber daya genetik. Ciri-ciri itik Magelang yaitu bulu kecoklatan dengan ciri khas yaitu bulu berwarna putih yang melingkar pada leher 1-2 cm menyerupai kalung sehingga sering disebut sebagai itik kalung. Permintaan ternak itik semakin meningkat seiring bertambahnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya protein. Menurut Badan Statistik tahun 2021, populasi itik pada tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019. Populasi itik tahun 2020 mencapai 49,1 juta ekor, mengalami peningkatan 3,44% dari tahun 2019. Next. Prinsip penetasan buatan yaitu secara menyediakan kondisi lingkungan, temperatur, kelembapan, dan sirkulasi udara yang sesuai untuk embrio telur agar dapat berkembang dengan optimal sehingga telur dapat menetas. Faktor penyebab tingkat keberhasilan penetasan yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti daya fertilitas telur itu sendiri, kalau eksternal seperti suhu dan kelembapan. Next. Mesin tetas adalah alat yang dapat membantu proses penetasan telur sehingga telur dapat ditetaskan tanpa melalui proses pengeraman oleh bantuan induk. Macam-macam mesin tetas ada mesin tetas tradisional atau manual, mesin tetas semi otomatis, dan mesin tetas otomatis. Keuntungan penetasan buatan yaitu tidak mengenal musim, memiliki daya tetas yang lebih baik, dan kesehatan anak ternak itik atau die old duck lebih terjamin hidupnya. Next. Next. Suhu dan kelembapan yang dibutuhkan oleh perkembangan embrio telur itik antara 38,33 sampai 40,55 derajat Celcius, sedangkan kelembapannya berkisar antara 52 sampai 55 derajat Celcius pada awal penetasan dan menjelang menetas sekitar 60 sampai 70%. Kelembapan mesin tetas sangat dibutuhkan agar pertumbuhan embrio berjalan normal serta membantu proses pelapukan kerabang telur. Kerabang telur itik sendiri memiliki tekstur yang lebih keras dibandingkan dengan cangkang telur ayam. Next. Solusi yang dapat diberikan yaitu pada mesin penetas dirasa perlu adanya penggunaan bahan-bahan yang dapat membantu untuk menghancurkan kerabang telur. Salah satu alternatif untuk membantu memecahkan kerabang telur adalah larutan garam. Kandungan larutan, next aja Mbak, next. Soalnya keburu waktu. Langsung saja pada perumusan masalah. Yaitu pertama, seberapa besar larutan garam sebagai bahan penyemprot mempengaruhi daya tetas, fertilitas, dan usia penetasan itik Magelang. Kedua, larutan garam dosis berapa yang paling baik dalam daya tetas, fertilitas, dan usia penetasan itik Magelang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan dosis larutan garam yang sebagai bahan penyemprot yang terbaik dalam mempengaruhi daya tetas, fertilitas, dan usia penetasan itik Magelang. Next. Next. Slide ke-9. Kerangka pemikiran budidaya unggas seperti itik Magelang merupakan salah satu usaha dalam bidang peternakan yang menghasilkan die old duck dengan cara penetasan. Penetasan telur adalah usaha untuk menetaskan telur unggas dengan bantuan mesin penetas.
Pernyataan bahwa menyatakan Dewanti et al. Menyatakan bahwa kombinasi suhu dan kelembapan harus benar-benar diperhatikan agar proses penetasan berjalan dengan optimal. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah dengan penggunaan larutan garam atau NaCl sebagai bahan penyemprot penetasan. Larutan garam yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 dosis yang berbeda, yaitu 5 gram per 500 ml air hangat, 10 gram per 500 ml air hangat, dan 15 gram per 500 ml air hangat. Dasar pemilihan dosis berbeda ini diharapkan dapat menganalisis penggunaan larutan garam sebagai bahan penyemprot dengan dosis yang tepat. Next. Testing. 1. Penggunaan larutan garam sebagai bahan penyemprot dengan dosis 5 gram per 500 ml air hangat, 10 gram per 500 ml air hangat, dan 15 gram per 500 ml air hangat memiliki perbedaan terhadap daya tetas, fertilitas, dan usia penetasan ITI Magelang. Penggunaan larutan garam sebagai bahan penyemprot dengan dosis 15 gram per 500 ml air hangat dapat meningkatkan daya tetas, fertilitas, dan mempersingkat waktu penetasan ITI Magelang. Next. Materi dan metode. Penelitian yang dilakukan di KTT Bina Mandiri Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang, jumlah telur yang digunakan yaitu sebanyak 400 ml, 4 buah mesin tetas tipe meja dengan kapasitas tampung maksimal 100 butir telur yang dilengkapi lampu berdaya 500 watt, termostat, hygrometer, suhu dalam mesin diatur dalam suhu 37 derajat Celcius dengan kelembapan 85%. Pemutaran training dilakukan pada hari ke-4 sampai 24. Pemutaran dilakukan 3 kali sehari. Pemutaran telur tersebut disertai dengan penyemprotan air hangat pada usia telur 4 sampai 21 hari dan pada usia telur 22 hari menggunakan larutan garam dengan dosis 5 gram, 10 gram, dan 15 gram air hangat. Metode penelitian digunakan adalah eksperimental dan rancangan acak lengkap. Dengan 4 perlakuan dan 3 ulang perlakuan diberikan sebagai berikut. P0 adalah air hangat, P1 larutan garam dosis 5 gram, P2 larutan garam dosis 10 gram, P3 larutan garam dosis 15 gram. Next. Berikut ini adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah pengaruh dosis penyemprotan air garam terhadap daya tetas ITI Magelang. Next. Hasil rataan daya telur ITI Magelang akan disajikan pada tabel 1. Perlakuan penyemprotan air garam dengan berbagai dosis menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata terhadap daya tetas telur ITI Magelang. Hasil rataan daya tetas telur ITI Magelang yang paling tinggi diperoleh pada perlakuan P2 yang diikuti perlakuan P1, sedangkan yang paling rendah pada perlakuan P3. Hasil rataan daya tetas menggunakan air garam apabila dibandingkan dengan bahan penyemprot lainnya diperoleh dalam penelitian ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Makfiroh. Daya tetas telur berbanding terbalik dengan mortalitas telur. Bila mortalitas rendah, secara otomatis daya tetasnya tinggi. Rataan daya tetas telur ITI Magelang dalam penelitian ini secara umum tergolong tinggi. Hal ini dimungkinkan bahwa faktor-faktor pendukung dalam proses penetasan berjalan sebagaimana mestinya. Next. Berikut ini adalah hasil dari pengaruh dosis penyemprotan air garam terhadap fertilitas telur ITI Magelang. Next. Hasil analisis statistik telur ITI Magelang disajikan pada tabel 2, nilai rata-rata fertilitas pada masing-masing perlakuan P0, P1, P2, dan P3 dari masing-masing perlakuan menunjukkan bahwa P0 sebagai kontrol menghasilkan nilai yang paling rendah, sedangkan hasil yang paling tinggi ditunjukkan pada P3. Hasil fertilitas telur ini
menunjukkan bahwa penyemprotan air garam memberikan pengaruh yang berbeda nyata. Keadaan tersebut menggambarkan bahwa dengan menyemprotkan air garam dapat meningkatkan fertilitas telur itik Magelang. Nilai rataan yang tertera pada tabel 2 memberikan keterangan bahwa semakin tinggi dosis garam yang diberikan, maka semakin tinggi pula nilai fertilitas yang diperoleh. Next. Berikut adalah hasil pengaruh dosis penyemprotan air garam terhadap usia menetas. Next. Next. Berdasarkan hasil rataan terhadap waktu menetas menunjukkan perbedaan yang sangat nyata sebagai mana ditunjukkan pada tabel 3. Hasil data yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dosis garam yang digunakan sebagai bahan penyemprot dalam proses penetasan dapat mempersingkat waktu penetasan telur itik Magelang. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perlakuan P0 lama waktu penetas selama 28 hari, P1 26,66 hari, P2 dan P3 26,33 dan 26 hari. Kesimpulan, langsung kesimpulan aja. Kesimpulan dari penelitian yang saya lakukan adalah hasil diperoleh penyemprotan air garam memberikan pengaruh nyata terhadap fertilitas dan berpengaruh sangat nyata terhadap usia menetas, tetapi tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap daya tetas telur itik Magelang. Dengan demikian, penyemprotan air garam secara praktis dapat digunakan untuk meningkatkan fertilitas dan memperpendek usia penetasan telur itik Magelang. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya. Ya, silakan. Sebentar. Apakah faktor-faktor yang tadi disebutkan kamu itu sangat berpengaruh terhadap penetasan telur ayam atau enggak? Oh, jadi ini tuh kan faktor-faktor penetasan telur itu ada suhu, kelembapan, dan yang saya teliti ini mengenai tentang penambahan larutan garam. Larutan garam ini sangat berpengaruh terhadap daya tetas dan fertilitas, tetapi tidak berpengaruh nyata terhadap memberikan pengaruh nyata pada usia menetas, tetapi tidak berpengaruh nyata terhadap daya tetas. Begitu Mbak Zahra. Oh ya, perlu saya tekankan bahwa yang saya teliti ini mengenai telur itik, bukan telur ayam. Oh iya. Makasih atas jawabannya. Ya, apakah ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Mbak. Ya, silakan. Apakah ada faktor yang paling menghambat penetasan telur selain suhu dan kelembapan dan lain-lain, atau faktor dari dalam sendiri, dari itiknya sendiri, atau dari luar juga boleh, faktor penghambat? Menurut saya faktor penghambat yang paling utama itu berasal dari faktor internal, seperti kualitas telur itu sendiri. Bila telur itu memiliki kualitas fertilitas yang memang jelek, maka daya tetas dan waktu menetas otomatis akan terhambat. Begitu. Apakah bisa menjawab? Ya, terima kasih, Mbak. Bisa. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya izin bertanya, Mbak. Ya, silakan. Anda tadi kan memaparkan mengenai semakin tinggi dosis yang diberikan larutan garam ke itik Magelang tadi kan usia tetasnya semakin pendek. Nah, pertanyaan saya, pandangan Anda atau pendapat Anda,
mengenai apabila larutan garam ini diteteskan pada titik lain selain titik Magelang, apakah itu juga memiliki hasil yang sama? Terima kasih. Ya, saya akan memberikan pendapat. Menurut saya, apabila dosis ini juga diberikan kepada telur itik lainnya akan memberikan hasil yang sama, akan mempengaruhi berpengaruh nyata terhadap fertilitas dan usia menetas. Seperti yang penelitian yang dilakukan oleh Aziz yang dilakukan pada telur itik telur itik hibrida super. Nah, itu menghasilkan waktu menetas dan fertilitas yang sama. Begitu. Apakah menjawab? Baik, terima kasih Mbak bisa menjawab. Apakah ada pertanyaan lagi? Jika sudah tidak ada, saya tutup. Terima kasih sudah memberikan saya waktu untuk berpresentasi. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Prastiawan, NPM 2120701078. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya atau artikel ilmiah tugas bahasa Indonesia. Dan saya mengambil tema kuantitatif ternak sapi potong di wilayah Jawa Timur sebagai sentral pengembangan ternak sapi potong. Secara nasional, wilayah Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu wilayah pengembangan ternak sapi potong yang sangat potensial. Hal ini ditunjang ketersediaan pakan dari limbah pertanian yang mencukupi, kebiasaan masyarakat yang menjadikan ternak potong sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga maupun sebagai ternak kerja di pertanian. Wilayah ini mampu berswasembada daging sapi, bahkan mampu mensuplai kebutuhan daging keluar daerah. Kegiatan usaha ternak yang diupayakan pada pemanfaatan limbah pertanian menunjukkan bahwa antara usaha ternak dan usaha tani merupakan suatu sistem usaha berkembang di wilayah ini. Usaha ternak sapi potong di Indonesia sebagian besar masih merupakan usaha peternak rakyat yang dipelihara secara tradisional bersama tanaman pangan. Sapi potong adalah jenis sapi yang khusus dipelihara untuk ditemukan karena karakteristiknya, seperti tingkat pertumbuhan cepat dan kualitas daging cukup baik. Perkembangan pasokan ternak ke wilayah sentral konsumen justru cenderung semakin menurun. Jawa Timur yang selama ini merupakan andalan pemasok ternak sapi ke beberapa wilayah konsumen di dalam negeri menghadapi hal yang sama, yaitu kekurangan populasi ternak. Dari data dari Direktorat Jenderal Peternakan menunjukkan bahwa selama kurun waktu 13 tahun terakhir, menunjukkan bahwa ternak dari Jawa Timur yang dikirim keluar wilayah mengalami penurunan rata-rata 14,2% per tahun. Sementara pemotongan ternak sapi yang dilakukan di wilayah Jawa Timur selama 11 tahun juga mengalami penurunan rata-rata 1,02% rata-rata per tahun. Next slide. Keberhasilan usaha ternak sapi potong bergantung pada 3 unsur, yaitu bibit, pakan, dan manajemen atau pengelolaan. Dengan semakin padatnya populasi ternak sapi keraman yang hampir setiap rumah memilikinya, menyebabkan kebutuhan pangan merupakan hal yang semakin mendesak. Pemanfaatan limbah pertanian setempat tampaknya tidak akan mencukupi, mengingat hampir setiap rumah tangga membutuhkannya. Pemanfaatan limbah industri tahu minyak goreng, tapioka, dan limbah industri lainnya di sekitar wilayah pengembangan ternak perlu dimanfaatkan secara maksimal. Di samping itu,
Perlu juga ditempuh kebijakan pengembangan ternak sapi potong yang menyatu dengan usaha agroindustri atau yang mendekati limbah perkebunan. Ada 3 kategori pemanfaatan limbah perkebunan, yaitu 1. Limbah perkebunan dapat menjadi sumber energi tetapi rendah kandungan proteinnya. Yang kedua, mempunyai kandungan energi rendah tapi tidak tinggi kandungan proteinnya. Yang ketiga atau terakhir, rendah kandungan energi maupun kandungan proteinnya kandungan proteinnya. Berdasarkan kondisi tersebut, maka di samping itu perlu mengoptimalkan pemanfaatan limbah perkebunan sebagai pakan ternak, juga diperlukan penyusunan pakan yang seimbang yang kandungan nutriennya mampu mencukupi kebutuhan ternak. Hasil dan pembahasan pada lembar kerja saya yaitu lokasi. Lokasi pada peternakan sapi potong ini sangatlah sudah strategis karena jarak antara kandang dan pemilik peternak tidak jauh, dengan luas area yang sudah mencukupi, kelembapan udara juga sudah pas. Karena jika kandang dekat dengan pemukiman penduduk dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara akibat bau yang ditimbulkan dari kotoran ternak yang dapat mengganggu lingkungan di sekitarnya. Akan tetapi, lokasi peternakan milik Bapak ini sudah strategis karena dekat dengan pasar maupun dengan rumah. Untuk kandang yang digunakan di peternakan ini adalah kandang tipe ganda saling berhadapan head to head dengan ukuran 13 x 7 meter untuk menampung 20 ekor sapi. Pemilihan bibit. Sapi potong adalah jenis sapi khusus dipelihara untuk digemukkan karena karakteristiknya, seperti tingkat pertumbuhan cepat dan kualitas daging yang baik. Sapi-sapi ini umumnya dijadikan sebagai bakalan, dipelihara secara intensif selama beberapa bulan sehingga diperoleh pertambahan bobot yang ideal untuk dipotong. Pemberian pakan dan minum. Pakan adalah bahan yang dapat dikonsumsi dan dicerna oleh ternak, yang mengandung kebutuhan nutrisi bagi pertumbuhan ternak. Bahan pakan yang harus dipilih harus berkualitas dan memenuhi syarat, yaitu 1. Tidak berjamur dan tidak berdebu, dan mengandung nutrien yang cukup untuk ternak. Untuk yang terakhir, penjualan ternak. Pemasaran adalah proses kegiatan atau aktivitas menyalurkan produk dari produsen ke konsumen. Harga jual juga harus mengikuti harga pasar yang berlaku. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan yaitu berdasarkan analisis yang dilakukan bahwa manajemen pakan di lokasi penelitian sapi potong sudah cukup baik. Hal ini bisa dilihat dari acuan standar kebutuhan nutrisi bagi sapi potong, aspek pelaksanaan pada formulasi ransum, pelaksanaan prosedur meramur pakan, pelaksanaan pemberian pakan, aspek prosedur pengawasan bahan baku pangan, prosedur pengawasan formulasi ransum pakan sebagian besar sudah sesuai dengan kriteria dalam standar manajemen pakan yang baik. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, Mbak Zahra. Ya. Tadi kan Mbak Zahra bilang ada beberapa hambatan bagi peternak sapi di Jawa Timur yang menyebabkan kebutuhan sapi di Jawa Timur itu kurang memenuhi kebutuhan ternak sapi di Jawa Timur. Nah, itu hambatan-hambatannya contohnya seperti apa ya? Bisa dijelaskan? Terima kasih. Oke. Mungkin hambatan yang dimaksud di sini ya itu karena kan kalau di Jawa Timur ini masih banyak peternak-peternak yang mungkin kurang tahu kalau cara ngejualnya itu di mana aja, terus cara pemberian pakan, manajemennya itu kan kayak masih kurang gitu kan. Jadi mereka masih bingung untuk
kayak ngembanginnya buat bisa kalau sapi itu bentar. Oke, aku ulangin jawabannya. Mungkin salah satu hambatannya yaitu pemasarannya. Karena proses kegiatan atau aktivitas yang menyalurkan produk dari produsen ke konsumen itu harga jualnya juga harus mengikuti harga pasar. Sedangkan kalau peternak-peternak yang masih di desa gitu kan kadang masih suka nggak ngerti gitu loh. Kayak memasarkannya secara langsung gitu gimana dalam bentuk daging atau bentuk eceran di pasar tradisional gitu-gitu. Mungkin kalau masih kurang jelas bisa ditanyain. Hambatan yang lain misal seperti pemenuhan bibit sendiri itu juga berpengaruh juga kan, Mbak? Bibit yang berkualitas gitu. Iya, bibit pakan itu juga berpengaruh terhadap kualitasnya. Oke, Mbak, terima kasih jawabannya. Ya, sama-sama. Ada yang bisa ditanyakan lagi? Bisa bertanya, Mbak. Apakah wilayah Jawa Iya, Timur boleh. ini sebagai sentral pengembangan ternak sapi yang paling maju di Indonesia, Mbak? Atau ada wilayah lain selain Jawa Timur yang perkembangan sapi potongnya juga bagus atau paling bagus Jawa Timur, begitu? Atau ada wilayah lagi selain Jawa Timur? Ya, sebentar. Sebenarnya ada wilayah lain yang lebih bagus daripada Jawa Timur, tapi kebanyakan peternak-peternak yang dari Jawa Timur itu tuh emang udah diakuin gitu loh secara di Indonesia. Soalnya emang di wilayah Provinsi Jawa Timur itu salah satu wilayah pengembangan ternak sapi potong yang sangat berpotensial dari lahannya, pakannya, terus ketersediaan pakan dan lain-lainnya itu tuh di Jawa Timur yang paling masuk gitu di antara wilayah-wilayah lain. Iya, berarti Jawa Timur wilayah paling berpotensi ya, Mbak? Begitu? Ya, wilayah paling berpotensi, tapi tidak menutup kemungkinan wilayah-wilayah lain jika Ada. potensi kayak bahan pakan dan lain sebagainya itu menjamin mungkin juga bisa akan maju seperti wilayah Jawa Timur. Iya, terima kasih, Mbak. Jawabannya sangat lengkap. Ya, ada yang mau ditanya lagi? Saya izin bertanya, Mbak. Ya. Jika Anda ini, dimisalkan aja ya, jika Anda ini menjadi salah satu peternak sapi potong di Jawa Timur, ada nggak sih cara yang Anda lakukan agar peternak sapi potong di Jawa Timur ini lebih Maaf, tadi apa? Lebih gimana? Maaf, tadi sinyalnya error. apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Iya, terdengar. Saya ulangi ya, Mbak. Kalau misalkan nih Anda ini menjadi salah satu peternak sapi potong di Jawa Timur. Nah, pada artikel yang Anda tuliskan ini kan
ternak sapi potong di Jawa Timur ini sebagai sentral pengembangan sapi. Ada nggak sih Anda, misal Anda ini menjadi peternak sapi potong, cara apa yang bisa Anda lakukan sehingga peternak sapi potong itu lebih berkembang? Oh ya, izin menjawab. Menurut saya, kalau saya misal menjadi peternak sapi potong, mungkin usaha yang saya akan lakukan yaitu pemanfaatan limbah industri ya. Karena kalau saya posisinya di Jawa Timur, kan ketersediaan bahan pangannya itu kan sangat banyak. Jadi aku mungkin lebih milihnya untuk pemanfaatan limbah industri seperti limbah-limbah tahu atau yang lain. Kan bisa dimanfaatkan secara maksimal. Terus upaya terobosan dalam pengembangan teknologi pakan juga terus merupakan hal yang sangat penting dalam usaha peternakan. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Maaf kalau kurang. Terima kasih, Mbak. Cukup jawabannya. Baik, bila tidak ada yang mau ditanyakan lagi, sekian presentasi saya. Bila ada kekurangannya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya, apakah share screen saya sudah terlihat ya? Sudah, Mbak. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan mengenai artikel yang sudah saya tinjau, yaitu mengenai BSF atau Black Soldier Fly, jadi kenaikan harga pakan pada ternak. Usaha peternakan umumnya sangat ditentukan oleh ketersediaan pakan, sehingga menarik perhatian masyarakat dan juga pemerintah untuk ternak terus berlangsung dan pada hakikatnya merupakan kendala utama bagi perkembangan sektor peternakan. Dengan naiknya harga bahan baku impor seperti tepung ikan dan juga tepung telur, harga tepung tulang, harga bahan pakan berprotein tinggi untuk unggas meningkat. Ketergantungan pada impor ini pada akhirnya menaikkan efisiensi produksi berkurang. Oleh karena itu, upaya pemanfaatan sumber produksi protein alternatif yang melimpah dan tidak bersaing dengan kebutuhan pangan merupakan salah satu solusi yang menjanjikan untuk mengoptimalkan efisiensi produksi. BSF sendiri ini merupakan salah satu serangga yang sifat dan juga komponen nutrisinya ini telah dipelajari secara intensif. Sebagai alternatif, serangga kaya protein berkualitas tinggi dan efisien seperti BSF dapat digunakan pada setiap tahap metamorfosis. Lalat ini mudah tumbuh dan juga mudah berkembang biak, sangat efisien dalam ransum dan juga dapat dikembangkan pada media sampah organik. Untuk keunggulan dari BSF atau maggot ini sebagai bahan pakan adalah kandungan dan lemaknya yang cukup tinggi. Dari berbagai sumber, kandungan maggot atau BSF ini
mengandung setidaknya ada 40,2 protein kasar, 28% lemak kasar, 2,36% kalsium, dan 0,88 fosfor. Menurut katanya nih, kandungan nutrisi larva termasuk media bungkil kelapa mengandung 39,0% protein kasar. Untuk permasalahan yang dihadapi peternak berawal disebabkan oleh harga pakan ternak ayam yang mengalami kenaikan. Kenaikan harga pakan ternak ayam ini dipicu oleh merebaknya virus corona yang mengakibatkan pandemi global sehingga menggoyang kestabilan seluruh bidang termasuk pakan ternak yang sebagian besar diimpor pemerintah ataupun swasta. Untuk menghadapi permasalahan pakan ini yang tidak bisa dijangkau oleh peternak, maka dari keadaan ini dapat dibuat pakan alternatif atau inovasi dengan memanfaatkan maggot BSF, yaitu larva dari lalat jenis Black Soldier Fly. Berikut ini tabel mengenai nilai nutrisi yang terkandung pada maggot. Untuk kesimpulannya, budidaya maggot yang media yang berbeda bagi perkembangan dan juga pertumbuhan maggot. Maggot ini organisme pada fase kedua dari siklus hidup lalat dari Black Soldier. Budidaya untuk menghasilkan maggot dapat dilakukan dengan mudah dan membutuhkan waktu yang singkat, yaitu maggot sendiri sebagai pengganti pakan ikan ataupun ternak, yaitu mudah dibudidayakan baik dalam kapasitas kecil maupun besar, mengandung nutrisi yang cukup tinggi, mengandung antimikroba, anti jamur, dan tidak membawa penyakit, serta pemanfaatannya yang tidak bersaing dengan manusia. Saya buka. Saya izin bertanya, Mbak. Silakan, Mbak. Nah, tadi kan Mbak Fadila udah menyebutkan beberapa keunggulan yang dimiliki oleh BSF apabila diberikan untuk peternak karena memiliki nutrisi yang tinggi. Nah, selain dari keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh BSF, apakah terdapat kekurangan apabila diberikan kepada ternak, misal untuk ternak ayam, dan kemudian apakah BSF ini dapat menggantikan makanan pokok untuk ternak, misal untuk ternak ayam? Terima kasih. Terima kasih. Saya akan jawab ya, Mbak. Untuk BSF ini, kan sebagai pakan alternatif dari ternak kan untuk penunjang protein. Jadi untuk menggantikan pakan pokok sepertinya kurang efisien ya, Mbak, karena ternak juga membutuhkan pakan pokok seperti konsentrat ataupun polar yang memiliki kandungan yang cukup tinggi, maksudnya nutrisinya itu cukup tinggi. Tapi untuk pemanfaatan BSF ini mungkin memberikan sedikit solusi apabila terjadi kelangkaan atau peningkatan harga pakan, sehingga dapat setidaknya itu Mbak, bukan menyeimbangkan tapi sedikit menutup apabila terjadi kelangkaan atau kenaikan, sehingga nutrisi pada ternak itu bisa tercukupi melalui BSF ini, seperti itu. Untuk kekurangannya sendiri, mungkin BSF kurang Mbak, sekarang kurang diminati, maksudnya dalam pengembangannya itu masih sedikit atau masih minim dari minat para peternak, sehingga ya itu lebih memilih yang lebih praktis pakan ternaknya, seperti itu. Apakah bisa menjawab atau masih ada sanggahan lagi, Mbak? Bisa menjawab, Mbak. Sangat lengkap. Terima kasih atas jawabannya. Lagi dari Izin bertanya, Mbak. Apakah bertanya maggot itu memiliki nilai ekonomis yang tinggi, Mbak? Jika dipasarkan atau dijual itu apakah memiliki nilai ekonomi yang tinggi? Begitu, Mbak.
Oh ya, terima kasih akan pertanyaan dari Mas Farosi. Untuk BSF sendiri ini apakah memiliki nilai ekonomis yang tinggi pada di pasaran? Kalau menurut saya pribadi ya Mas ya, kan kalau misalkan seperti ini, kalau pakan ternak yang lain seperti konsentrat atau tepung ikan itu kan Indonesia sekarang kan impor kan lebih mahal dibandingkan BSF ini yang merupakan alternatif. Kalau semisal BSF ini sudah dipasarkan sudah dikembangkan lebih, peternak-peternak itu lebih beralih ataupun lebih memanfaatkan BSF ini, mungkin BSF memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena untuk dari segi bahannya pun mudah didapat, juga dari pemanfaatannya, meskipun sekarang belum banyak pemanfaatannya, dengan harga yang cukup terjangkau, dengan ketersediaannya yang cukup mudah ditemukan, itu mungkin akan laku jika di pasaran dipasarkan dengan bentuk yang lebih praktis lagi seperti itu. Apakah bisa menjawab pertanyaan Anda? Bisa, Mbak. Jawabannya sangat lengkap. Terima kasih. Terima kasih kembali sama-sama. Apakah Izin teman-teman bertanya? ingin bertanya? Izin Silakan. bertanya, Ya, silakan. apakah kalau ternak dikasih maggot terus itu ada efek sampingnya atau enggak ya? Maaf, gimana Mbak? Bisa diulangi pertanyaannya? Soalnya di saya putus-putus. Aku chat aja ya. Iya, Apa iya. suara saya udah jelas? Udah jelas, Mbak. Apakah ada efek samping kalau ternak itu dikasih makan maggot terus ya? Baik, akan saya jawab pertanyaan dari Mbak Zahra. Apakah ada efek samping bagi ternak apabila diberikan maggot terus? Menurut saya pribadi, menurut pandangan saya itu, karena kalau dilihat ataupun ditinjau dari kandungan nutrisi yang terdapat pada BSF ini atau maggot ini, mungkin tidak ya Mbak, mungkin tidak akan memberikan kerugian ataupun dampak negatif apabila diberikan kepada ternak seperti itu. Apakah kurang lengkap jawaban saya? Oh iya. Makasih jawabannya. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Muhammad Wali Ramadan, NPM 21407011084. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pembuatan artikel saya. Sebelumnya, mohon maaf, suara saya terdengar? Terdengar, Mas. Terdengar. Judul yang saya bawa pada artikel yang saya buat yaitu inovasi teknologi peternakan dalam sistem integrasi ternak-ternak untuk menunjang swasembada daging sapi. Dalam 10 tahun terakhir, pengembangan subsektor peternakan telah menunjang hasil yang nyata, terutama kontribusi terhadap
PDB, konsumsi daging, telur, dan susu masing-masing meningkat 7,6%, 5,22%, dan 0,92%. Namun, peningkatan konsumsi belum diimbangi dengan peningkatan produksi, terutama daging sapi yang populasinya bahkan menurun sampai 4,1% per tahun. Berdasarkan potensi pasar domestik ditinjau dari kesenjangan antar konsumsi dan produksi dalam negeri serta volume impor daging yang makin meningkat, maka usaha ternak penghasil daging khususnya sapi mempunyai peluang yang besar untuk dikembangkan. Sumber daya alam berupa lahan garing beriklim basah dan kering, lahan sawah, lahan pasang surut, lahan perkebunan, dan lahan lainnya yang belum dimanfaatkan secara optimal merupakan sumber daya pakan potensial untuk pengembangan sapi potong di Indonesia. Inovasi teknologi sistem integrasi ternak-ternak dalam sistem usaha pertanian untuk berbagai agroekosistem telah dihasilkan Badan Litbang Pertanian dan terbukti dapat meningkatkan efisiensi usaha tani karena fungsi dan peran ternak dalam penyediaan daging, tenaga kerja, pupuk, gas bio, pemanfaatan limbah, dan peningkatan keuntungan merupakan teknologi yang ideal dalam usaha pengembangan sapi potong. Usaha peternakan sapi potong diarahkan untuk memenuhi kebutuhan daging dalam negeri melalui percepatan peningkatan produksi untuk mengurangi ketergantungan impor dan pencapaian swasembada pada tahun 2010 dengan target memberikan kontribusi terhadap total pendapatan USS 1.500 atau 60% dan target antara penghasil pupuk dan gas bio. Untuk mewujudkan swasembada daging sapi pada tahun 2010 diperlukan langkah strategi kebijakan dan program aksi penelitian dan pengembangan sapi potong, terutama dalam peningkatan produktivitas usaha tani, teknik budidaya, pola usaha, kebijakan pengaturan, penyediaan sarana dan prasarana, serta dukungan kebijaksanaan investasi. Upaya pencapaian swasembada daging sapi 2010 berimplikasi terhadap penyediaan anggaran, terutama untuk penelitian dan pengembangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana, pengaturan teknis dan administrasi, serta promosi dan informasi. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Pertanyaan saya buka. Izin bertanya. Kan tadi Anda menyebutkan bahwa pemenuhan swasembada ternak sapi ini memerlukan strategi agar terus meningkat. Nah, saya strategi apa yang dapat Anda berikan agar pemenuhan swasembada ternak sapi potong ini dapat memenuhi kebutuhan sapi potong di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Mbak Hanika. Strategi yang saya lakukan untuk meningkatkan sebelumnya minta maaf, mohon diulangi pertanyaan. Ya, saya ulangi ya. Menurut Anda, strategi apa yang paling tepat untuk
pemenuhan swasembada ternak sapi di Indonesia. Kan tadi seperti yang Anda sebutkan bahwa swasembada ternak sapi di Indonesia itu masih kurang apa ya? Kurang dapat memenuhi kebutuhan sapi potong di Indonesia. Nah, itu strategi yang dapat Anda berikan itu apa? Strategi yang saya lakukan yaitu dengan menekan harga sapi di Indonesia yang begitu relatif mahal dan sebelumnya minta maaf ya Mbak, soalnya sinyal di tempat saya agak sulit. Ya, Strategi yang saya lakukan yaitu meningkatkan kualitas sapi potong seperti pemilihan pakan dan peningkatan bibit serta perawatan sapi itu sendiri. Apakah bisa diterima? ya bisa. Terima kasih. Iya, Mbak. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya izin bertanya, Mas. Kalau tidak ada, terima kasih. Saya izin bertanya. Oh iya. Kok misal biasanya kalau pas mau Lebaran Idul Adha itu kan terkadang terjadi kenaikan harga sapi karena mau buat kurban. Nah, kalau menurut pendapat Anda itu faktor apa yang mempengaruhi naiknya harga sapi itu? Apakah karena mau Lebaran kurban atau karena ada faktor lain? Terima kasih. Baik, saya jawab. Menurut saya itu dikarenakan kebutuhan para masyarakat yang membutuhkan sapi potong untuk dikurbankan di waktu kurban. Jadi sapi potong di Indonesia itu harganya semakin meningkat. Apakah bisa diterima? Bisa, terima kasih. Ada pertanyaan saya cukupkan. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di stop aja siapa harus Ya, sekian presentasi dari kami.
yang telah melaksanakan ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Terima kasih kepada Bu Teresia yang telah menyempatkan waktu untuk melaksanakan Zoom pada pagi hari ini. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah melaksanakan UAS Bahasa Indonesia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.